Semoga Allah yang maha menatap, maha dekat, maha menyaksikan benar-benar menurunkan keberkahan yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khair Habib, Masya Allah. Perjuangan jauh datang ke sini. Allah dipegang. Biasa kita ketemu di Mekah, sekarang di sini. Terima kasih Habib. Hari ini kita akan mengingat Rasulullah SAW dengan harapan yang hadir dan yang menyimak semakin kenal beliau, semakin mencintai beliau, semakin ingin berjumpa dengan beliau di yaumul akhir, dalam barisan beliau, mendapat syafaat beliau. Masya Allah. Gimana caranya Pak? Silahkan sapa dulu. Yang ditanya tidak lebih tahu, yang bertanya itu jauh lebih tahu. Ini seperti Buya Yahya kemarin jawabannya. Saya nanya juga jawabannya mirip, yang lain jawabannya hampir. Saya di sini moderator. Sami'na wa ata'na. Jadi kalau kata orang Solo, sendiko dawuh. Saya datang ke sini kalau niatnya itu ya melaksanakan perintah. Di sini juga hanya menjalani perintah. Pertama-tama saya minta maaf terlambat. Ini saya setir dari Solo sampai sini, sengaja saya sampaikan, saya setir sendiri biar tahu kalau ini agak amburadul ya, memang karena baru turun dari mobil. Ya kurang lebih 5,5 jam. Masya Allah. Kurang lebih ya. Kalau ditanya bagaimana cara biar kita semakin kenal dengan Nabi Muhammad SAW, maka ya, seperti bagaimana Allah mengajarkan Nabi Muhammad SAW mengenal para anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam, yaitu Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad SAW perjuangan Nabi dan Rasul yang terdahulu, perjuangan orang-orang soleh terdahulu, linutsabbita bihi fu'ada, yang mana hati Nabi Muhammad SAW itu hati yang paling teguh, tapi Allah masih mengatakan linutsabbita bihi fu'ada, agar dengan kisah-kisah itu kami semakin teguhkan hatimu wahai Nabi Muhammad SAW. Karena itulah kalau ditanya caranya gimana, kita copy paste Al-Quran, kita menyimak kisah-kisah kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau udah kita simak ya insya Allah tekone tresno jalaran soko kulino. Nanti kalau kita sering mendengar, lama-lama kita jatuh cinta. Contoh nih misalnya, saya nggak paham Bandung, terus ada orang Bandung cerita batagor yang di pojok sana enak. Awalnya apa? Lagi batagor yang di pojok sana enak. Orang lain lagi yang ngomong batagor yang di pojok sana enak. Lama-lama saya penasaran. Akhirnya saya jalan ke sana ngincipin. Nah, itu semua gara-gara sering kali mendengar. Begitu Pak. Di Korea, satu dari 2 mahasiswi itu operasi plastik. Jadi mereka sangat menyeru idolanya. Ada 2 yang cantik dan ganteng menikah, punya anak 3, dan 3-tiganya tidak seperti ibu bapaknya karena belum dioperasi. Betapa informasi yang deras dari media tentang idola itu membuat orang sangat ingin menyerupai idolanya. Takdir kita ada di zaman teknologi, ini adalah takdir Allah. Tinggal seberapa banyak teknologi kita gunakan mengenal Rasulullah. Benar kan? Betul. Banyak yang dibuka justru yang membuat nafsu suka, jadi pengen. Nah, barusan kita dengar dari beliau
makin banyak informasi terbaik tentang Rasulullah juga para nabi sebelumnya, itulah di antara jalan kita bisa semakin mencintai beliau, gitu kan? Lanjut. Jadi satu contoh kasus bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW bersama keluarganya. Ya, bersama keluarganya. Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah menceritakan derita keluarganya ke forum. Gak pernah menceritakan derita istrinya, anaknya, cucunya ke forum, disampaikan kepada sahabat. Tapi disimpan itu oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh, suatu hari Nabi Muhammad SAW ke masjid, keluar dari rumah ke masjid, langsung gitu kan ya. Ada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Singkat cerita, Rasul nanya sama beliau berdua, ini bukan jamnya ke masjid. Jadi kisah ini membuktikan kalau sahabat itu punya jadwal yang tertib. Jadwal ke masjid ada, jadwal ke kebun ada, jadwal ke pasar ada. Maka ketika dilihat kok bukan jadwalnya ke masjid, maka Rasul nanya, ma akhrajakum, apa yang buat kalian keluar ke masjid saat ini sementara ini bukan waktu biasanya kalian ada di masjid? Maka dijawab, al-ju', lapar wahai Nabi Muhammad SAW. Ya, sudah beberapa hari kami belum makan. Maka sahabat balik nanya, sama wahai Nabi Muhammad SAW, ini jam segini biasanya engkau nggak di masjid, ini kok ke masjid ngapain? Kata Nabi, sama seperti yang buat kalian ke masjid, sama-sama lah lapar. Udah 3 hari Nabi belum makan, sallallahu alaihi wasallam. Tapi di situ Rasul mengatakan, ayo ikut saya ke rumahnya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Kalau sekarang menurut riwayat, rumahnya itu kalau kita keluar dari Babu Salam menuju Rasulullah SAW, setelah salam keluar pintu, kemudian kita belok kanan, nanti di halaman Masjid Nabawi ada toilet itu ya. Nah itu ada toilet fake, jadi bukan toilet, tapi dibentuknya sama. Itu katanya itu rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Singkat cerita, Nabi SAW kalau kesana pasti dijamu sama Abu Ayyub Al-Ansari. Ya biar lebih singkat, langsung aja jamuannya dihidangkan. Jadi kalau detailnya panjang ya, jamuannya dihidangkan. Lengkap tuh kurma dengan beraneka ragam, dari mulai kurma matang, setengah matang sampai kurma mentah yang enak juga. Kemudian di situ ada marok buah yang enak, kemudian ada kambing bakar, ada roti gandum yang barusan selesai diproduksi, semuanya fresh. Ini buat orang yang mau ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Ngomong Nabi itu sukanya makan kambing. Ya daging kambing, tapi ingat semuanya fresh, nggak dari kulkas. Disembelih langsung diproses. Sekarang dari kulkas makanya kadang menimbulkan penyakit macam-macam ya. Kalau Nabi itu fresh, susunya juga susu kambing fresh, diperah langsung diminum. Cara sehat hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah setelah itu dalam keadaan yang sangat lapar untuk Nabi Muhammad SAW, sahabat lapar, Nabi ambil roti, kemudian dikasih daging, kemudian diambilkan kurma berbagai jenis, ditaruh di wadah. Rasul berkata pada Abu Ayyub Al-Ansari, berikan ini ke Fatimah. Fatimah sama seperti saya beberapa hari belum makan. Berikan ini ke Fatimah. Fatimah sudah berapa hari belum makan. Rasul nggak mengatakan tadi ketika berangkat, sama saya juga lapar, anak saya juga lapar, cucu saya juga lapar. Itu nggak disampaikan kepada sahabat, disimpan. Dan tidak ada satupun sahabat Nabi yang ngerti kalau Sayyidah Fatimah itu nggak makan. Tidak ada satupun sahabat Nabi yang ngerti Sayyidina Hasan dan Husain juga selama sekian hari belum makan. Padahal ini keluarga Nabi Muhammad SAW. Sementara kita sibuk update status, saldo minus, kita share, ya hidup kok kayak gini kita share. Tapi Nabi kita Muhammad SAW ditahan semua. Dia ditahan. Begitu ayat.
Jadi begitu. Rekan-rekan sekalian, Rasulullah SAW akhlaknya tidak akan pernah tertandingi. Dalam kesulitan, dalam kesenangan, semua jadi contoh luar biasa seperti yang beliau ceritakan. Mulai saat ini jangan dagang penderitaan, karena ilmu ini jadi amalan yang Allah amanahkan ke kita. Tidaklah sampai ilmu ini kecuali dengan kehendak Allah sebagai amanah. Kalau diamalkan nanti naik imannya. Jangan ngobrolin penderitaan. Yang konsultasi juga yang baik-baik saja konsultasinya, karena setiap yang mau curhat menderita. Pernah ada seorang pejabat, mudah-mudahan beliau tidak dengar, sebab kalau disebut namanya semua tahu. AA bisa ketemu Kak 1 jam, ini beberapa tahun yang lalu ketika beliau sedang puncak-puncak. Wah, saya beban sekali mendengar informasi tentang negeri ini. Saya harus curhat, karena saya sudah curhat ke istri saya dan istri saya jadi stres. Beliau datang ke sini, kalau di mihrab ngobrol 1 jam saja, lalu curhatlah tentang apa yang diketahuinya negeri ini. Kata beliau, saya lega sekarang, saya yang stres. Jangan mendagangkan penderitaan, karena memamerkan penderitaan mirip dengan tidak ridho kepada takdir. Apa yang sedang kita jalani sudah diukur oleh Allah. Ada kebaikan di balik semua kepahitan versi kita. Kalau kita ridho, kita sabar, kita sempurnakan ikhtiar, ada waktunya. Allah tahu batasan lapar itu, tahu, karena Allah yang menciptakan lapar. Titiknya harus makan, ditakdirkan ke masjid, jumpa dengan Rasulullah, kambingnya juga sudah disiapkan. Begitulah. Jadi kalau sedang diuji, jalanin saja. Allah menyaksikan apa yang ada dalam pikiran. Allah lebih tahu lapar kita dibanding kita sendiri, karena dialah yang menciptakan lambung kita. Dan pasti ada kebaikan di balik apapun yang Allah takdirkan bagi orang beriman. Ada kisah apa lagi? Masih kisah yang sama. Ya, terusin aja. Jadi menarik ya. Jadi kenapa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan lapar tadi kenapa ke masjid? Ya, kenapa ke masjid? Karena kebiasaan sahabat kalau punya rezeki dibawa ke masjid. Sementara sebaliknya kita kalau lagi susah ke masjid. Iya, kalau banyak rezeki itu sahabat ke masjid, bagi-bagi makan, yang dikasih makan yang di masjid. Janganlah kalian makan kecuali makanan yang orang yang bertakwa. Ya. Dan kalau kasih makan orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa yang paling bagus yang tempatnya di masjid. Itu contohnya. Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam, antum kalau baca di Sahih Bukhari itu kalau nyebut Sayyidatuna Fatimah pakai alaihissalam di Sahih Bukhari. Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam itu beliau rumahnya satu tembok dengan Nabi Muhammad SAW. Satu tembok. Suatu kebiasaan Nabi Muhammad SAW kalau keluar dari suatu tempat, pulang dari kota, mau masuk rumah sholat di masjid, Rasul nggak ke rumahnya dulu, tapi ke rumah Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah sudah nunggu di balik pintu. Kemudian singkat cerita, kecup kening Nabi Muhammad SAW, kening Sayyidah Fatimah juga dikecup oleh Nabi Muhammad SAW. Ayah dan anak yang nggak kenal batas usia. Kadang-kadang ini kalau udah dewasa mau ngecup kening anak jadi sungkan. Anak mau ngecup kening orang tua sungkan. Yang menarik buat saya di sini, suatu hari Nabi Muhammad SAW mencari cucunya Hasan dan Husain. Nanya sama Sayyidah Fatimah. Ya, sebelum nanya biasa kecup kening. Kemudian Sayyidah Fatimah berkata,
Ketika ditanya mana Hasan dan Husain, dijawab lagi tidur. Keduanya ini sudah 2 hari belum makan, sama dengan putrimu ini 2 hari belum makan. Maka Nabi SAW tidak mengatakan, wow, innalillah, kasihan anakku, kasihan cucuku, ini penderitaan. Enggak. Rasul mengatakan, jangan khawatir, ayahmu sudah 3 hari belum makan. Ayahmu sudah 3 hari belum makan. Nabi gak jadi masuk SAW, beliau keluar kemudian cari pekerjaan di pinggiran kota Madinah ke tempat yang orang gak kenal beliau. Itu ceritanya panjang, gak akan saya bahas. Nah, tapi yang pengen saya bahas, satu tembok, bertetangga satu tembok, anak yang sangat mencintai, ayah yang sangat mencintai, tapi tembok pun tidak berbicara pada Nabi Muhammad SAW, cucumu 2 hari nggak makan. Tembok pun nggak berbicara pada Nabi Muhammad SAW, putrimu 2 hari nggak makan. Kenapa bisa begitu? Ini membuktikan kalau Sayyidah Fatimah itu betul-betul bisa menahan dirinya, dan Nabi juga bisa menahan dirinya. Tidak cerita susah. Diceritakan itu ketika Sayyidina Hasan dan Husain udah 2 hari nggak makan. Kalau diterus-teruskan, anak kecil kemampuannya nggak sama dengan orang dewasa. Maka curhatnya ke ayahnya. Di sini ada pelajaran, tidak ada batasan buat anak wanita yang sudah menikah untuk minta bantuan kepada ayahnya. Lebih baik minta bantuan kepada ayahnya daripada minta bantuan kepada suaminya atau minta bantuan pada yang lain. Di situ Nabi SAW tidak mengatakan mana Ali. Rasul nggak mengatakan mana suamimu, tapi sebagai seorang ayah yang sayang kepada putrinya, Rasul segera keluar dari rumah bekerja mencari nafkah untuk putrinya, untuk cucunya, untuk keluarganya. Ini yang patut dicontoh buat kita semua. Bukan kemudian justru diam, ya udah yuk kita sabar bareng-bareng. Enggak. Nabi dalam keadaan lapar, beliau 3 hari nggak makan, bergerak, ya mencari sesuatu. Sesuatunya apa? Makan. Ya cari makan. Bukan diam, padahal beliau kalau angkat tangan SAW itu dari langit langsung turun. Tapi Rasul adalah Rasul yang menghamba, tawadhu, merendahkan diri, tidak pamer mukjizat, tidak menunjukkan mukjizat kecuali dibutuhkan. Selalu sifatnya itu menunjukkan sisi kemanusiaan dalam segala keadaan. Ikhwani rahimakumullah, saya katakan tadi ayah dan anak yang cintanya luar biasa. Itu bisa kita buktikan di akhir hayatnya Nabi Muhammad SAW. Itu kan cerita cukup masyhur ya. Ketika Nabi SAW mau meninggal dunia, Sayyidah Fatimah itu dibisikin, nangis yang luar biasa, walaupun tidak keluar suara gitu ya, terisak-isak, terseduh-seduh. Kemudian dipanggil lagi, didekatkan, dibisikin, tertawa tanpa suara, ketawa gitu. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha melihat peristiwa itu heran, apa ini? Maka nanya waktu itu, apa yang disampaikan oleh ayahmu? Saya nggak akan sebutkan karena rahasia. Setelah Nabi wafat SAW baru diceritakan, ditanya lagi, diceritakan. Pertama kali waktu panggil, bisikin, ngasih tahu kalau sakitnya ayahmu kali ini adalah sakit yang nanti ujungnya adalah wafatnya ayahmu. Maka aku nangis, sedih nangis. Tapi kemudian saya dibisikin dari semua anggota keluarga, putriku, kamulah yang paling cepat nyusul ayahmu. Aku bahagia ketawa. Coba saya mau nanya, kalau ada bapak sakit, lagi terdetak di rumah sakit, terus anaknya dipanggil, bapak mau meninggal, mungkin masih ada yang nangis. Itu masih mungkin loh ya, nangis. Terus bapaknya bisikin, saya tuh semalam mimpi, katanya kamu yang paling cepat nyusul bapak. Saya mau nanya, kira-kira ini anaknya ini bahagia atau ngomong, udah loh pak, kalau mau mati aja pak, gak usah bawa-bawa anak gitu kan. Tapi bagaimana Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam bisa bahagia dikasih tahu kamu nyusul bapakmu meninggal, paling cepat nyusul adalah kamu. Itu bahagianya luar biasa. Ini cinta kasih ayah dan anak yang semacam ini zaman sekarang kira-kira masih buahnya atau sudah jarang. Saya husnudzon insya Allah masih banyak ya, walaupun faktanya susah menemukannya. Mungkin ahlinya pada bersembunyi. Itulah. Azan, kita dengar azan dulu aja. Azan dulu ya, kita hasil.
bersyahadat. Dari yang bersyahadat lebih sedikit lagi yang bisa sholat. Dari yang sholat lebih sedikit lagi yang bisa ke masjid. Dari yang ke masjid lebih sedikit lagi yang senang mendengarkan ilmu. Semoga kita mensyukuri nikmat ini. Ayah dan anak, saya berpikir tadi saya 11 anaknya tidak berani sekecil apapun menyalahkan anak-anak. Kalau saja di antaranya ada yang belum seindah yang tadi diceritakan. Mengapa Fatimah alaihissalam begitu mencintai ayahnya? Karena beliau beriman bahwa ini adalah Rasul Allah, sesuatu yang tidak pernah ada tandingan. Yang kedua, pasti beliau merasakan bagaimana indahnya keteladanan, kasih sayang, dan keikhlasan seorang ayah. Yang pasti terasa. Karena cinta tidak bisa dipaksa. Kalau kita merasa anak-anak kita belum begitu menyayangi kita seperti yang kita harapkan, tidak usah menyalahkan siapapun. Selain kita harus banyak tobat. Besar kemungkinan kita belum jadi contoh yang baik. Besar kemungkinan kita belum mendidik dengan penuh kasih sayang dan ketulusan. Besar kemungkinan kita belum berdoa banyak untuk keselamatan anak-anak kita. Dan Allah tahu persis kelakuan kita sebagai orang tua. Mudah-mudahan kisah tadi tidak hanya membayangkan indahnya cinta kasih sayang asli antara ayah dan anaknya, tapi juga jadi bahan renungan kita. Kita tidak boleh memaksa anak. Jangan menuntut anak baik kepada kita, tapi menuntut diri baik ke anak dan membantu anak dekat dengan Allah. Allah lah yang akan menanamkan cinta, tidak bisa dimaksa. Selanjutnya, ya, saya hanya melaksanakan perintah almarhum guru saya Al-Habib Muhammad Anis Al-Habsyi, yang biasa dipanggil Habib Anis, wafat usia 78 tahun, lahir Garut. Ya, kelahiran Garut, umur 7 tahun dibawa ke Solo oleh ayahnya, kemudian besar di Solo sampai wafat di Solo. Habib Anis Al-Habsyi itu seorang ayah yang tidak pernah memerintah anaknya. Ya, nggak pernah memerintah. Kamu begini, kamu begini, kamu begini, nggak pernah. Karena beliau mendengar sabda Nabi Muhammad SAW, rahimallahu ra'an a'ana waladahu ala birrih, atau kama qala sallallahu. Semoga Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya untuk menjadi anak yang berbakti kepadanya. Kata beliau, Habib Anis, itu dapat doanya Nabi setelah sekian ribu tahun, doanya masih nyampe. Kalau kita jadi orang tua yang bantu anak kita itu bisa taat sama Allah, bisa bakti sama kita, kita didoakan langsung sama Nabi Muhammad SAW, semoga dapat rahmatnya Allah, doanya Nabi. Nah, termasuk kalau tahu anaknya lagi lelah, jangan disuruh. Nanti kalau anaknya itu bermalas-malasan, anaknya bantah, jadi anaknya durhaka. Naudzubillah min dzalik. Sehingga saya hidup bersama Habib Anis itu cukup lama, saya nggak pernah lihat merintah anaknya. Tapi anak-anak Habib Anis itu indah, dan diperintah sama ayahnya juga paham. Ini contoh ya, musim durian.
ayahnya pengen makan durian. Habib Anis itu cuma ngomong begini, ini kelihatannya makan durian enak ya. Oh enak, wah enak durian. Ya nggak lama setelah itu anaknya datang bawa durian. Nah anaknya datang bawa durian. Nah kadang, atau bukan kadang ya, anak zaman sekarang orang tuanya udah ngomong aja ya masih nanti begitu. Tapi bagaimana Habib Anis itu mendidik anaknya cukup dengan sanepan ya, dengan apa namanya disindir halus gitu ya. Anaknya paham, oh ayah saya itu butuh atau pengen makan durian. Kalau kita kembali kepada Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam, Nabi kita Muhammad SAW itu tidak memberi jarak antara ayah dan anak. Suatu malam Nabi Muhammad SAW ke rumah Sayyidah Fatimah karena ketika di siang hari Sayyidah Fatimah alaihissalam mencari Nabi Muhammad SAW atas perintah suaminya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Itu ayahmu lagi bagi-bagi pembantu. Sayyidina Ali gak tega lihat istrinya, gak tega juga lihat ini putri Nabi Muhammad SAW masak itu sendiri, makan utamanya roti, bahan utamanya gandumnya masih bijinya digiling, penggilingannya batu lempeng begitu, kemudian digilas pakai batu dengan tangan Sayyidah Fatimah sendiri. Tiap hari begitu sampai tangan Sayyidah Fatimah itu pecah-pecah ya, pecah alaihissalam. Sayyidina Ali gak tega, tapi beliau gak punya uang untuk membayar ART. Maka ketika dengar Nabi SAW itu bagi-bagi pembantu, Sayyidina Ali ngomong, karena Sayyidina Ali gak enak, mau minta sendiri gak enak, biar Sayyidah Fatimah yang minta. Sayyidah Fatimah juga gak enak mau minta, tapi karena perintah suaminya maka berangkat. Nah ketika sampai di sana ternyata Nabi Muhammad SAW lagi gak ada di rumah, lagi bagi-bagi pembantu. Maka malam harinya ketika Rasul Muhammad SAW diberitahu oleh istrinya, tadi Fatimah kesini, maka Rasul paham, gak mungkin Fatimah datang cari saya kecuali urusannya teramat sangat urgent dan penting. Maka Nabi gak jadi duduk, langsung ke rumah Sayyidah Fatimah di malam yang sangat dingin. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, Nabi langsung masuk kamarnya Sayyidah Fatimah. Itu dua-duanya lagi rebahan di tempat tidur. Nabi langsung naik ke atas ranjang, kemudian duduk di antara mereka berdua. Menantu dan anak lagi rebahan, mertuanya naik ke atas ranjang. Keharmonisan semacam ini masih ada nggak di rumah tangga? Ya, naik ke atas ranjang. Sampai Sayyidina Ali mengatakan, saya rasakan dingin kaki Nabi Muhammad SAW sampai ke dada saya, saking dinginnya itu. Nah di situ Rasulullah nanya, ada apa tadi ke rumah? Sayyidah Fatimah tidak berani jawab, malu pada ayahnya, malu minta itu sama ayahnya, malu. Maka langsung tutupan wajahnya dengan selimutnya ditutupkan ke wajah, saking malunya. Maka Sayyidina Ali yang ngomong, ini loh Fatimah, dengar kalau engkau bagi-bagi pembantu, kalau masih ada buat Sayyidah Fatimah, wahai Nabi Muhammad SAW. Rasul mengatakan, mau tidak kalian berdua saya ajarkan yang lebih baik dari pembantu? Jawabannya ya langsung ya mau. Apa itu? Apa dikasih fulus, kasih duit? Apa dikasih asisten? Apa dikasih emas batangan? Enggak. Untuk keluarganya Nabi Muhammad SAW mengajarkan, kalian berdua kalau mau tidur, sudah berada di tempat tidur, bacalah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Ini lebih utama daripada pembantu. Sayyidina Ali mengatakan, sejak dengar itu dari Nabi Muhammad SAW, walaupun dalam perang model apapun, saya tidak pernah meninggalkan membacanya sebelum tidur. Nah ini contoh Nabi Muhammad SAW mengajarkan pada keluarganya itu untuk tahan banting gitu. Ya, tahan banting. Diarahkan semua yang tadinya nggak enak, lelah-lelah, itu diarahkan, udah minta sama Allah, dikasih kalimat zikir yang akan jadi tenaga, jadi pahala. Tapi diajarkan mengutamakan orang lain, dan membantunya buat orang lain. Kalian saya ajarin yang lebih baik. Dan cepat tanggapnya Nabi Muhammad SAW ketika dengar putrinya datang ke rumah, langsung nyamperin putrinya meskipun sudah berumah tangga. Saya nggak paham ajaran dari mana
yang beredar di masyarakat kita sampai hari ini mengatakan kalau seorang anak perempuan sudah menikah maka itu tanggung jawab suaminya, orang tuanya lepas diri, jangan ikut-ikut dalam urusan rumah tangganya. Ayah macam apa yang semacam itu? Teladan dari Nabi Muhammad SAW gak seperti itu. Tadi baru ada ijab kabul, saya bagian khutbah. Sekarang sudah nikah, suami tanggung jawab. Apa itu salah kan? Benar juga itu. Benar. Ada kalanya kapan bisa membantu, ada kalanya yang juga dengan cara lain membantu. Mungkin begitu ya. Betul. Tapi perkara ke tengah tempat tidur, ini agak berat buat saya. Saya tidak berani mengamalkannya. Dari 11 anak, 9 sudah nikah. Saya harus naik ke 9 tempat tidur. Jadi, boleh saya sambil. Jadi, karena ini membahas anak. Anak itu mutlak ciptaan Allah. Orang tua tidak bisa buat anak, walau sehelai rambut. Anak itu milik Allah sepenuhnya. Anak adalah karunia, anak adalah amanah, dan anak adalah fitnah, ujian. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Kesuksesan sebuah keluarga adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Tugas orang tua berusaha keras agar keluarganya tidak tersentuh api neraka dan berkumpul di surga. Sukses itu masuk surga. Tapi bagi orang tua, jangan sampai lebih fokus bagaimana anaknya jadi anak baik. Karena anak dibulak-balik hatinya oleh pemiliknya. Dan Allah menyaksikan kita sebagai orang tuanya setiap saat. Kalau kita hanya menyuruh anak jadi baik, dan Allah saksikan beda antara nasihat kita kepada anak dan apa yang kita lakukan, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi di bumi maupun di langit. Jadi urusan ingin anak soleh adalah urusan kita memperbaiki diri. Kita tidak bisa membulak-balik hati siapa. Kalau didapati anak belum seindah harapan, maka yang paling harus kita lakukan adalah tobat. Setiap ketidaknyamanan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu adalah disebabkan perbuatan dosamu sendiri. Maka dari kisah yang didengar ini, seyogianya jangan membayangkan anak langsung harus baik ke kita, tapi kita harus mati-matian jadi orang tua yang disukai Allah, yang bisa diberi hadiah anak yang soleh. Qadarullah, saya dititipi 11 anak. Jadi sepanjang cerita tadi, yang saya bayangkan adalah betapa lambatnya saya memperbaiki diri. Mudah-mudahan cerita nyata dari Habib ini memotivasi saya bisa lebih banyak tobat dan lebih baik lagi. Mudah-mudahan jamaah juga begitu. Hanya Allah yang kuasa membolak-balik hati kita.
anak dipesantrenkan, ingin anak soleh baik, tapi Allah melihat kelakuan ibu bapaknya di rumah, di kantor, di jalan. Anak tidak boleh pakai HP. Allah menyaksikan bagaimana bapak ibunya berapa jam sehari melihat media sosial yang tidak bermanfaat. Di sini anak tahajud, Allah lihat bapak ibunya tidak tahajud. Di sini anak disuruh saum, Allah tahu bapak ibunya tidak saum. Walaupun niat baik memesantrenkan, tapi tidak cukup. Karena Allah mendengar, menyaksikan semua kelakuan. Ada sebuah hadis yang teman saya mengirimkannya, yaitu tentang ada orang yang sholatnya banyak, termasuk tahajud, tapi di akhirat sirna pahalanya. Penyebabnya adalah dia suka sekali melakukan maksiat diam-diam dalam kesendirian. Berapa banyak sekarang kita yang sholat, tahajud, ngaji, ke majelis taklim, tapi ketika sendirian di kamar berbuat maksiat dengan handphone, melihat aurat yang tidak halal baginya, tayangan-tayangan yang haram, bisa hilang pahala kita. Hati-hati hadirin, kisah yang disampaikan tadi jangan hanya senang untuk kita dengar, tapi harus evaluasi sebagai orang tua. Layakkah kita diberi hadiah oleh Allah anak yang soleh solehah? Mudah-mudahan Allah yang maha mendengar membuka hati kita, berani mengevaluasi diri sebelum sibuk mengevaluasi anak-anaknya. Lanjut bab 4. Sekarang saya komentari beliau. Gantian ya. Nah, maksudnya mau ambil kesimpulan yang beliau sampaikan. Syekh Sya'rani dalam kitabnya Tanbihul Muhtarin itu pernah menyampaikan satu kisah ya tentang diri beliau sendiri. Beliau itu punya anak, beliau ulama besar ya, punya anak. Anak ini dididik dengan pendidikan yang luar biasa. Tapi anehnya teman-temannya rajin, anak beliau bandel. Teman-temannya itu pinter, anak beliau gak pinter-pinter. Dipanggilkan guru, dididik langsung, hasilnya jauh dari yang diharapkan. Maka suatu malam, seperti waktu biasanya beliau itu berdoa, beliau curhat. Saya punya satu aturan, saya tidak terima curhat. Jadi tadi terima curhat nasihatnya. Saya bilang sekarang sudah tidak juga. Alhamdulillah. Saya nggak terima curhat. Yang nggak enak duduk aja di majelis, nanti akan selesai sendiri. Ya, kalau yang enak silakan dibagi, share yang enak-enak. Yang nggak enak duduk majelis, kita akan bantu, minta sama Allah untuk menyelesaikan. Majelis itu sendiri udah menyelesaikan masalah. Nah, itu beliau angkat tangan, ya Allah, kenapa anak saya begini? Kenapa anak saya begini? Kenapa anak saya begini? Disitulah Allah mengilhami hatinya. Jadi ada yang namanya wahyu untuk Nabi, ada yang namanya wahyu ilham untuk orang-orang soleh. Seperti ibunya Nabi Musa alaihissalam ketika fa'auhaina ila ummi Musa, Allah pakai kalimatnya itu, kami wahyukan kepada ibu Nabi Musa. Sementara wanita tidak ada yang jadi Nabi. Ini wanita yang solehah, di relung hatinya dikasih ilham sama Allah Ta'ala, diilhamkan sama Allah Ta'ala. Penyebabnya anakmu seperti itu adalah kesombonganmu. Kamu merasa mampu merubah anakmu, kamu merasa mampu mendidik anakmu, kamu merasa mampu untuk mencetak anakmu jadi A sampai Z. Kamu gak mampu berbuat apa-apa. Anakmu itu milikku, aku yang bisa, bukan kamu. Langsung istighfar, astagfirullah, ampuni hamba ya Allah. Mulai hari ini hamba serahkan anak hamba kepadamu ya Allah, tolong jadikan yang terbaik. Besok paginya seperti biasanya itu, tapi ada kejadian yang aneh. Anak yang biasanya dipanggil gak datang-datang ini, anaknya datang menghadap ayahnya. Ayah, tolong hari ini didik aku. Ayahnya kaget,
biasanya disuruh-suruh nggak datang-datang, ini yang dipanggil dia datang. Dan belajar dengan gigih dalam waktu 3 bulan mengalahkan temannya yang udah 3 tahun belajar. Ya 3 tahun belajar. Kenapa? Ayahnya merubah sikap seperti yang AA tadi, itu miliknya Allah, serahkan sama Allah. Biar Allah yang ngurus, biar Allah yang ngatur, minta sama Allah. Jangan ada kesombongan, anak saya harus begini, anak saya harus begini, anak saya harus begini. Pernah seorang ibu ngeluh sama saya, Ustaz. Tuh anak perempuan saya nggak nikah-nikah tuh, Pak. Sudah cukup umurnya, udah lewat, nggak nikah-nikah. Saya jawab, gara-gara doa ibu sendiri. Kok bisa? Doa saya buat anak saya nggak nikah-nikah. Pasti doanya begini, ya Allah, beri saya menantu yang soleh, beri saya menantu yang tampan, beri saya menantu yang pinter, beri saya menantu yang kaya. Oh iya betul gitu, ya itu limited edition. Ya, permintaan banyak, stok terbatas. Ya, permintaan banyak, stok terbatas. Doamu dikabulkan, tapi antrian banyak. Astagfirullahaladzim. Terus mintanya gimana? Cukup 1 kalimat, ya Allah beri saya menantu yang bisa bahagiakan anak saya dunia akhirat, selesai. Gak usah ngatur-ngatur A, B, C. Pokoknya anaknya bahagia dunia akhirat, selesai. Dipraktekkan sama ibu tadi, angkat tangan doa seperti itu tiap hari. Gak nyampe 2 bulan saya dapat undangan, langsung anaknya 2 perempuan nikah bareng 1 adik. Ya itu makanya itu mbak-mbak yang belum nikah itu mungkin kayak gitu loh. Doanya tuh minta yang limited edition, itu hanya orang seperti saya dan beliau itu. Udah lewat limited edition, itu bercanda aja, susah carinya. Ada yang kaya kurang pinter, ya. Ada yang soleh kurang tampan. Memang begitu Allah membagi. Makanya kalau minta yang bisa bahagiakan dunia akhirat. Ini tentang komentar yang pertama. Nah, komentar selanjutnya udah lupa mau komentarin apa. Nah ini kalau bicara tentang Sayyidah Fatimah tadi, Sayyidina Ali, ada satu, kenapa saya kok kebawa ke sana. Jadi saya melihat kehidupan Nabi Muhammad SAW beserta anaknya, beserta istrinya, beserta menantunya. Nabi SAW itu mengajarkan untuk bisa menampakkan yang enak gitu. Yang enak-enak tampakkan, yang gak enak jangan ditampakkan. Kemudian kalau yang berat-berat itu biar tugas keluarga Nabi. Kalau yang lain buat orang luar. Artinya kalau kita ini pendakwah, kita ini dai, kita seorang muslim, ya kita seorang muslim, ambil posisi itu. Orang lain itu kasih yang ringan-ringan, yang berat serahkan keluarga kita. Fenomena yang terjadi sekarang, yang berat-berat kasihkan orang lain, yang ringan-ringan kita yang ambil. Contoh Nabi Muhammad SAW duduk sama sahabat dalam perjalanan, tiba waktunya makan siang, berhenti di padang Sahara. Saat itu Nabi SAW dan sahabat membawa kambing. Jadi kalau pergi itu bawanya kambing. Kenapa? Nanti disembelih kalau butuh dagingnya, diperah kalau butuh susunya, fresh. Semuanya fresh. Nah disitulah sahabat angkat tangan, wahai Nabi Muhammad SAW, izinkan saya yang sembelih kambingnya. Silahkan. Yang satu angkat tangan, wahai Nabi Muhammad SAW, izinkan saya yang cincang-cincang dagingnya, pilah-pilah. Silahkan. Yang satu angkat tangan, wahai Nabi Muhammad SAW, izinkan saya yang nanti memasaknya, saya ahli masak. Silahkan. Merasa tugas sudah selesai semua, maka berdiri Nabi Muhammad SAW. Sahabat heran, kenapa Nabi berdiri? Rasul berkata pada sahabat, izinkan saya yang cari kayu bakarnya. Semua kaget. Kenapa? Karena nyembelih kambing itu mudah, nyincang-nyincang itu mudah, masak itu mudah. Cari kayu bakar di padang Sahara itu yang paling susah. Itu yang paling susah, dan yang paling susah itulah yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, duduk, biar kami yang tugas, kami yang kerja. Enggak. Allah enggak suka melihat sekumpulan orang yang lain bekerja, kok ada satu yang pengangguran. Saya enggak mau jadi orang yang enggak disukai Allah. Begitu bil ma'na. Jadi yang enggak enak itu Rasulullah yang maju ya. Seperti ketika Rasulullah mau hijrah, yang disuruh tidur di teranjang Nabi Muhammad SAW bukan sahabat yang lain, tapi menantunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah.
Ketika mau mengejar seorang wanita yang bawa berita Rasulullah mau Fathul Mekah, yang diberitakan menantunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika pasukan perang 1500 gak ada yang dapat air, semuanya kehausan, kalau kelamaan bisa meninggal dunia, maka Nabi perintahkan Ali bin Abi Thalib untuk cari. Ya, yang susah itu suruh menantunya, nggak suruh orang lain dahulu. Sementara mungkin kita kalau yang nggak enak biar orang lain, kalau yang enak kita. Mantu saya 9. Ini yang bisa disuruh. Yang ini nggak ada komentar. Sensitif. Sebetulnya rekan-rekan sekalian, semakin kita mau berbuat banyak dalam kebaikan, yang paling beruntung kita sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Al-Isra ayat 7. Jadi kalau kita ingin enak-enak, berarti kita menyedikitkan keuntungan bagi dunia akhirat kita. Allah menyaksikan setiap tetesan keringat, setiap bergetarnya tangan karena pekerjaan yang berat. Allah menyaksikan setiap detak jantung karena lelah. Tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah secara sempurna. Walaupun seluruh dunia tidak ada yang tahu, Allah pasti tahu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'malun basyir. Jadi kalaupun kita mau meniru Rasulullah harus dengan keyakinan itu. Karena kalau tidak kita akan cari yang ringan, karena kita menyangka yang ringan itu yang menguntungkan. Padahal pengorbanan itulah yang menguntungkan bagi kita. Rasulullah SAW memberi contoh bagaimana kadar iman seseorang membuat yang besar, yang berat itu menjadi nikmat. Ayo, jangan. Misal contoh sederhana, mau dibagi buku gratis atau tidak? Kan ada buku cetakan terbaru, mau gratis atau mau bayar? Bayar. Ini ngarang loh hadirin, ngarang saja sudah begini. Contoh, saya mohon maaf bagi yang sudah mendengar. Ya Allah ampun, ini agak bergurau sedikit. Saya tahu Allah sudah mendengarkan. Bu, Ibu, maukah sepulang dari sini masing-masing diongkosi 2 juta? Sudah itu diberikan buah-buahan masing-masing 1 keranjang, dan diberikan tiket untuk berlibur di Garut, di Danau Papandayan. Hah? Ada enggak? Adalah di sana dengan keluarga selama 3 hari. Mau? Benar mau tidak? 2 juta plus oleh-oleh plus liburan. Untuk bapak-bapak, nih kaum saya, bapak pulang nanti masing-masing dapat 25 juta per orang. Ya. Kemudian bingkisannya masing-masing emas 1 balok. Dan umroh 21 hari. Mau? Bagaimana perasaan ibu? Tuh, cerita ngarang aja sudah dengki hari ini. Siapa yang mau ngasih? Ibu, wah, rumah kaumnya kayak gitu. Padahal siapa yang mau ngasih? Nah, kita boro-boro berkorban untuk orang. Lihat orang senang aja enak. Astagfirullahaladzim, betul tidak? Jadi cerita tadi kedalaman, boro-boro pengorbanan. Lihat orang senang aja enak kita. Dan lihat orang susah bahagia. Astagfirullah.
Nah, inilah yang harus kita perbaiki dalam seni berkorban. Ustaz Pak Iskandar, mana tadi